Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Mubarokah, MTM 183100062 dari Pendidikan Matematika Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan membuat pemrograman tentang struktur mengenai data barang, yaitu tentang tas, menggunakan aplikasi DFC++. Di sini saya sudah membuat teks deskripsinya. Kita copy paste ke aplikasi DFC++. Seperti ini untuk tampilannya, aplikasinya. Kita klik search file untuk mengetik. Seperti ini tampilannya. Yang pertama kita ketik untuk membuat program ini yaitu include eustream, sebuah prosesor pengarah yang menyatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file eustream.h ke dalam program, dan eustream merupakan singkatan dari input-output stream header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan oleh bahasa C++. Kemudian include string.h merupakan library yang menyimpan fungsi-fungsi yang digunakan untuk menangani string maupun substring. Using namespace std merupakan perintah yang dapat kita gunakan untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas, kelas, atau fungsi yang menjadi bagian dari sebuah namespace std yang bersangkutan. Selanjutnya main, yaitu blok kode yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Kemudian struct, tipe data, bentukan yang terdiri dari kumpulan terkait data lain. Struct mirip seperti array, tapi struct bisa menampung lebih dari satu jenis tipe data. Kemudian card mark, salah satu tipe data sebarang huruf, angka, dan simbol yang memungkinkan kita untuk memesan memori yang dapat menyimpan nilai dalam bentuk karakter tunggal. Int, salah satu tipe data numerik yang memungkinkan kita untuk menyimpan data dalam bidang bilangan bulat. Untuk float, yaitu menampung angka pecahan sama seperti bahasa pemrograman pada umumnya. Kita menggunakan tanda titik sebagai pemisah angka bulat dan pecahan, bukan tanda koma seperti yang kita pakai sehari-hari. Kemudian di sini kita menggunakan strap copy, bisa dipakai untuk mengcopy sebuah string ke dalam string lain atau sebuah string ke dalam variabel dalam prasasti. String copy adalah sebuah fungsi atau function. Di sini kita menggunakan kode, jumlah, dan harga. Saya misalkan kodenya itu 123456. Jumlahnya yaitu terserah kalian juga mau berapa. Di sini saya menggunakan 2. Harganya 50.000. Count yaitu saya menggunakan bintang-bintang untuk memperindah tampilan. Nanti pas di akhir tampilan, toko tas branded, mereknya apa, kodenya berapa, jumlahnya berapa, harganya berapa, nanti akan dimunculkan. Setelah selesai, kita mengetikkan kode programnya, kita klik compile and run. Kita save terlebih dahulu, yaitu struktur UAS algoritma. Kita save. Setelah kayak gini tampilannya, maka program dapat digunakan, yaitu toko tas branded, merek Gucci, kode 123456, jumlahnya 2, harganya 50.000. Selanjutnya, saya akan membuat pemrograman tentang fungsi mengenai menghitung volume bangun ruang. Saya juga sudah mengetikkan teksnya seperti yang tadi. Kita copy paste ke aplikasinya. Text file.
Seperti ini tampilannya. Yang pertama kita ketikkan yaitu include IOStream, sebuah proses pengolahan yang menyatakan kepada compiler untuk meletakkan kode dari header file iostream.h ke dalam program. Kemudian untuk using namespace std untuk menyajikan perintah atau deklarasi kepada sebuah aplikasi compiler yang menyatakan bahwa kita akan menggunakan seluruh berkas. Main akan mengembalikan nilai nol setelah selesai dieksekusi. Kemudian untuk in berperan untuk mengkonversikan bilangan maupun string angka menjadi bilangan bulat atau integer. Count yaitu untuk menampilkan teks di layar monitor. Saya menggunakan bintang-bintang untuk memperindah nanti tampilan di monitornya. Kemudian program menghitung volume bangun ruang karena saya ingin menghitung volume bangun ruang. Ada dua pilihan yaitu volume balok dan volume kubus. Switch, pernyataan ini digunakan untuk menjalankan salah satu pernyataan dari beberapa kemungkinan pernyataan. Mengapa di program ini menggunakan switch case? Karena di program ini terdapat beberapa kemungkinan yang terjadi. Saya membuat dua kemungkinan, yaitu case 1 tentang volume balok dan case 2 tentang volume kubus. Untuk case 1, volume balok, kita membutuhkan nilai panjang, nilai lebar, nilai tinggi, nanti tinggal kalian masukkan mau berapa. Kemudian setelah selesai case 1, jangan lupa kita ketikkan break, yaitu fungsinya untuk menghentikan pernyataan switch setelah menyelesaikan atau mengeksekusi pernyataan sebagai perintah pada tabel case. Kita lanjut ke case 2, yaitu volume kubus, kita masukkan nilai sisi. Setelah selesai kita mengetikkan kode program, kita lihat di compile and run. Kita ketikkan fungsi UAS algoritma, kita save. Nah, jika seperti ini tampilannya, maka program ini dapat digunakan. Kita coba pilih satu, masukkan nilai panjangnya mau berapa. Saya masukkan 8, lebarnya 4, tingginya 6, mendapatkan volume balok tersebut 192. Kembali ke menu utama, yaitu kita tinggal ketik Y, maka akan kembali ke menu utama. Kemudian untuk program yang terakhir, yaitu tentang string dan array, untuk mengetahui nilai akhir dari siswa Mankendal. Di sini saya juga sudah membuat teks di script-nya. Kita blok terlebih dahulu. Kemudian copy paste ke aplikasi DevC++. Search file, jangan lupa. Nah, seperti ini tampilannya. Yaitu yang pertama kita ketikkan include conio.h, include stdio.h, include iostream, include iomanip, include string. Tadi sudah saya jelaskan. Lanjut ke using namespace std, in main, karena maksud dari siku 30, lalu alamat siku 25, yaitu bahwa karakter namanya sendiri tidak boleh lebih dari 30 untuk nama, dan alamat tidak boleh lebih dari 25. Kemudian untuk count-nya yaitu data nilai siswa Mankendal, karena kita ingin mengetahui nilai siswa Mankendal. Kita masukkan nama jurusan, karena di Mankendal ada 4 jurusan. Kemudian masukkan kelas, kita menginginkan kelas berapa, 10, 11 maupun kelas 12. Kemudian untuk inputnya, yaitu kita masukkan datanya, nama siswanya siapa, nilai tugas dapat berapa, nilai UTS, nilai UAS, kemudian diproses
hasilnya berapa. Di sini saya menginginkan jika hasilnya kurang atau sama dengan 70, maka tidak lulus. Jadi untuk lulus harus mendapatkan nilai lebih dari 70. Untuk tampilan akhirnya nanti seperti ini. Ada nomor, nama siswa, nilai tugas dapat berapa, nilai UTS, nilai UAS, hasil ujiannya, dan statusnya. Setelah selesai kode programnya, kita compile and run. Kita ketikkan ring array UAS algoritma. Kita save. Kita tunggu sebentar. Jika tampilan seperti ini, maka program dapat digunakan. Kita masukkan nama jurusannya, misalkan jurusan IPA, kelas 12, input jumlah datanya ada berapa. Saya menginginkan input jumlah datanya 2 saja. Nama siswa, misal Miftah, nilai tugas dapat 70, UTS 80, UAS 90. Kemudian yang data kedua nama siswanya siapa, kita misalkan Rita, nilai tugas dapat 80, UTS 60, UASnya 70. Kita lihat. Di sini sudah jelas nama siswa Miftah, tugas 70, TS 80, UAS 90, dapat nilai ujiannya jadi 82. Karena lebih dari 70, maka dinyatakan lulus. Sedangkan Rita, tugasnya 80, UTS-nya 60, UAS-nya 70, maka ujiannya mendapatkan 68. Karena kurang dari 70, maka Rita dinyatakan tidak lulus. Demikian beberapa pemrograman dari saya menggunakan Dev C++. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.